Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu sedikit kabar gembira terutama bagi honorer yang belum lolos di seleksi P3K tahun 2022. Nah, jadi nantinya di tahun 2023 ini Menpan RB sudah merancang sudah merancang pengadaan ASN di tahun depan, yaitu tahun 2023. Nah, jadi bagaimana informasinya? Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini informasi resmi dari website Menpan RB. Nah, ini dia Menteri Pan RB, Mendikbudristek dan Menkes rancang pengadaan ASN tahun 2023. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini rapat Bapak Ibu ketika Menteri Pan RB Azwar Anas ini memberikan arahan dalam rakor pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta pada Rabu tanggal 30 November 2022. Nah, kita langsung saja baca informasinya Bapak Ibu. Memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum lolos di tahun 2022, maka Bapak Ibu jangan khawatir karena di tahun depan, tahun 2023 ini Menpan RB akan melanjutkan Bapak Ibu, akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru ataupun tenaga kesehatan melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Nah, jadi tetap menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta Rabu 30 November 2022. Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, imbu mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Nah, ini deh Ibu, ini foto ketika rakor Bapak Ibu, rakor untuk perencanaan pengadaan ASN di tahun 2023. Menteri Anas menghimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi, tuturnya. Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data saintis secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Nah, jadi akan ada perekrutan CPNS Bapak Ibu, calon pegawai negeri sipil, dan ini juga dilakukan dengan sangat selektif. Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan. Jelasnya, mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Nah, jadi ini penjelasan dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Bapak Ibu, yang mana beliau mengatakan bahwa 3 paket kebijakan mengenai kebutuhan guru P3K. Pertama, ini jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 ini tidak ada diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat ini bisa melengkapi jumlah formasi P3K tersebut. Jadi seperti itu pernyataan dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Yang kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Nah, ini kebijakan yang kedua ya Bu, yang mana Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan ini akan mengatur lebih spesifik Bapak Ibu bahwa anggaran gaji dan tunjangan ini melekat untuk P3K dan tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K yang disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Baik Bapak Ibu, itulah informasi terkait seleksi ASN tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.